Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari Tondemo Skill di Isekai Haromesi atau Campfire Cooking in Another World with Maapsud Skill. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan cerita dari perjalanan Mukoda bersama familiarnya yang diambil berdasarkan dari cerita light novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui kelanjutan dari animenya, gua sarankan untuk membaca manganya terlebih dahulu. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika Mukoda tiba di kota Hirschfeld yang ada di negara Erman. Di pagi harinya, Mukoda bersama para familiarnya pergi ke guild petualang kota Hirschfeld. Sesampainya di sana, terdapat sebuah kegemparan di dalam aula guild petualang. Menurut informasi, hutan yang berada di daerah selatan dinyatakan sebagai hutan yang terlarang. Hal ini dikarenakan hutan bagian selatan saat ini menjadi tempat tinggal dari monster ular sanca hutan. Monster ini memiliki ukuran yang cukup besar dan juga ia akan memakan segala jenis makhluk hidup yang ada di dekatnya. Setelah mendengar hal itu, Mukoda pun bertanya kepada para familiarnya mengenai monster tersebut. Menurut Vel dan Dorachan, monster ini memiliki vitalitas yang cukup tinggi. Meskipun tubuh mereka berlubang, mereka masih bisa bergerak dengan sangat cepat. Dan juga, monster ini memiliki daging yang tidak enak. Setelah itu, terdapat sebuah teriakan yang berasal dari pria tua ketika melihat Mukoda. Ternyata, pria tersebut adalah guildmaster petualang yang bernama Isaac Girvin. Isaac langsung membawa Mukoda untuk memasuki ruangannya, dan ia meminta tolong kepada Mukoda untuk menjelajahi hutan selatan dan membunuh monster ular sanca hutan. Awalnya, para familiar Mukoda menolak untuk melawan monster tersebut. Namun, setelah dibujuk dengan masakan daging naga, mereka pun langsung setuju untuk melawannya. Setelah itu, Mukoda dan para familiarnya pergi menuju ke hutan selatan. Beberapa saat setelah kami menelusuri hutan, akhirnya kami pun menemukan monster ular tersebut. Monster ini memiliki ukuran yang sangat besar. Bahkan, tubuhnya dapat menyaingi bos dungeon yang ada di kota Dolan dan kota Aveling. Seketika, monster ular tersebut bergerak ke arah Mukoda dengan sangat cepat. Dengan sigap, Sui langsung bergerak dan menghantam monster tersebut. Vel mulai menyerang menggunakan sihir petirnya. Namun, monster tersebut mampu untuk pulih kembali dan melancarkan serangan balasan. Dorachan menembakkan sihir petirnya tepat di arah rahang monster tersebut. Dan dengan nada marah, Vel berkata, "Aku akan membunuhmu." Dan seketika, Vel mengeluarkan rending claws-nya dan memotong kepala monster ular tersebut. Para familiar Mukoda masih merasa frustasi, mengingat monster ini tak bisa memuaskan hasrat mereka. Mereka akan melampiaskannya ketika nanti sudah memasuki dungeon. Setelah itu, kami pun pergi dengan membawa monster ular tersebut untuk menuju ke guild petualang.
Sesampainya di sana, Mukoda disambut Ishak dengan tatapan yang terkejut, mengingat Mukoda dapat mengalahkan monster ular tersebut dalam waktu yang cukup singkat. Mukoda menyerahkan monster ular tersebut untuk dijual kepada kuil petualang, kecuali untuk beberapa lembar kulit yang akan dijadikannya sebagai oleh-oleh. Setelah urusan di guild selesai, Mukoda dan para familiarnya pergi kembali ke penginapan. Sesampainya di penginapan, Mukoda bersiap untuk memasak daging naga sebagai imbalan kepada para familiarnya. Mukoda berencana memasak steak dengan menggunakan daging naga merah dan naga bumi. Setelah semuanya matang, kami pun mulai menikmati stik daging tersebut dengan sangat lahapnya. Keesokan harinya, Mukoda dan para familiarnya memutuskan untuk pergi ke panti asuhan dan kuil para dewi yang ada di kota Hitchfield. Mukoda berniat untuk memberikan sebuah donasi, mengingat untuk saat ini ia memiliki uang yang sangat banyak, bahkan sudah tak terhitung jumlahnya. Mukoda meminta izin kepada para familiarnya untuk menggunakan uang tersebut. Bagi familiar Mukoda, hal itu tidak ada masalah selama Mukoda selalu memberikan makanan serta tak menyuruh mereka untuk berhenti berburu monster. Sesampainya di sebuah panti asuhan, Mukoda disambut oleh gadis kecil bertelinga kelinci yang bertanya, "Siapa kamu, kakek?" Mukoda menjawab, Sebenarnya aku tidak setua itu, dan aku jelas bukan kakek siapapun. Jadi, apa menurutmu? Kamu bisa memanggilku kakak atau semacamnya?" Bocah itu menjawab, "Oke." Kemudian, tak berselang lama, kepala panti asuhan datang dan mempersilahkan Mukoda untuk masuk ke dalam. Sesaat kemudian, Vel dan Dora-chan menjadi pusat perhatian bagi anak-anak panti asuhan, dan beberapa bahkan ada anak-anak yang mencoba memegang mereka berdua. Kepala panti asuhan ini adalah seorang pria tua yang merupakan mantan petualang berperingkat A. Mukoda mengungkapkan keinginannya untuk memberikan donasi kepada panti asuhan. Mendengar hal itu, kepala panti pun langsung mengajak Mukoda untuk masuk ke dalam ruangannya. Setelah itu, kepala panti menjelaskan semua kondisi yang ada di dalam panti asuhan ini. Setelah mendengar kondisi panti asuhan, Mukoda pun meminta izin kepada kepala panti untuk memberikan makanan kepada para anak-anak. Dan setelah diizinkan, Mukoda pun pergi ke dapur dan segera mulai memasak. Mukoda berencana memasak sup yang berisi daging babi dan kacang-kacangan. Setelah semuanya matang, kepala panti meminta para biarawati untuk mempersiapkan meja makan dan mengumpulkan para anak-anak. Semua orang yang ada di panti ini sangat menikmati makanan yang dibuat oleh Mukoda. Bahkan, panci yang tadinya penuh dalam sekejap langsung habis tanpa tersisa. Setelah selesai makan, para anak-anak pun meninggalkan ruangan dan berterima kasih kepada Mukoda sambil berkata, "Terima kasih Pak Tua, terima kasih kakek." Sesaat kemudian, Mukoda menyerahkan donasi berupa koin emas dan beberapa bahan makanan. Setelah urusan di panti selesai, Mukoda pun memutuskan pergi ke tempat selanjutnya, yaitu kuil para dewi. Kuil yang pertama kami kunjungi adalah kuil milik Dewi Ninrir.
Kuil ini memiliki bangunan yang relatif sederhana. Tak berselang lama, seorang biarawati muda datang dan bertanya tentang keperluan Mukoda. Mukoda menjawab, ia berniat untuk memberikan donasi kepada kuil Dewi Ninrir. Setelah itu, biarawati itu pun membawa Mukoda untuk memasuki aula yang di dalamnya terdapat patung Dewi Ninrir. Di negara seperti Erman, Leonhard, dan Merville, masyarakat diberikan kebebasan untuk mengikuti agama manapun. Beberapa ada yang mengikuti kuil Dewi Api dan Bumi, dan beberapa ada yang mengikuti Dewi Air dan Dewi Angin. Setelah itu, biarawati tersebut pun mulai memberikan khotbah tentang keagungan Dewi Ninrir kepada Mukoda. Namun, bagi Mukoda, hal itu sebagai angin lalu, mengingat Dewi ini hanyalah seorang maniak akan makanan manisan. Kemudian, Mukoda pun bergegas dengan memberikan donasi sekitar 30 emas. Dan setelahnya, Mukoda pun pergi untuk mengunjungi kuil dewi yang lainnya dan memberikan donasi dengan jumlah yang sama. Sesampainya di penginapan, para familiar mendesak Mukoda untuk segera menyiapkan makanan daging untuk mereka. Dengan segera, Mukoda pun mulai memasak menggunakan daging babi dengan bumbu jahe. Setelah semuanya matang, kami pun mulai makan daging tersebut dengan sangat lahapnya. Keesokan harinya, Mukoda dan para familiarnya pergi menuju ke kuil petualang. Mukoda mengambil pembayaran atas material yang diambil dari monster ular sanca yang dikalahkannya, serta Mukoda juga mengambil sepertiga kulit dari monster tersebut untuk dijadikan oleh-oleh kepada Lambert. Setelah urusan selesai, Mukoda pun pergi untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke dungeon kota Brix. Setelah beberapa waktu, akhirnya kami pun sampai di kota dungeon Brix. Awalnya, Vel dan Dora-chan ingin langsung bergegas untuk menuju ke dungeon tersebut. Namun, langkah mereka dihentikan oleh Mukoda, mengingat mereka masih perlu untuk mengantri terlebih dahulu untuk memasuki kota. Setelah beberapa waktu kami mengantri, akhirnya kami pun bisa memasuki kota. Dan hal pertama yang kami cari adalah guild pedagang untuk menyewa sebuah rumah. Perlu waktu lama bagi Mukoda untuk menyewa sebuah rumah, mengingat kebanyakan rumah yang tersedia memiliki ukuran yang relatif kecil. Mukoda mendapatkan rumah untuk disewa yang di dalamnya terdapat 15 kamar dengan biaya sewa sekitar 100 emas per minggunya. Sesampainya di rumah, Mukoda pun berdiskusi dengan para familiarnya dan diputuskan mereka akan menjelajahi dungeon ketika esok hari. Setelah itu, Mukoda pun bersiap untuk memasak makan malam. Awalnya, para familiar Mukoda menginginkan makanan dari dunia lain untuk menambah kekuatan ketika besok akan memasuki dungeon. Namun, Mukoda tak memperbolehkannya, mengingat jika mereka makan makanan dari dunia lain, ada kemungkinan Vel akan terlalu penuh dengan energi dan mungkin tanpa sengaja memasuki dungeon untuk berburu monster sendiri. Setelah dipikir-pikir, Mukoda pun memutuskan untuk memasak tumisan hati babi dari dungeon Rosenthal. Setelah beberapa saat, akhirnya masakan Mukoda pun telah siap dan semua orang dengan segera melahap makanan tersebut.
Sebelum beristirahat, Mukoda terlebih dahulu memberikan persembahan kepada para dewa. Meskipun untuk saat ini belum waktunya untuk memberikan persembahan, Mukoda memutuskan untuk melakukannya lebih awal, namun dengan jatah persembahan hanya untuk 2 minggu saja. Sesaat kemudian, para dewa menjawab panggilan dari Mukoda. Dan seperti biasa, para dewa langsung meneriaki permintaan mereka kepada Mukoda. Mukoda bercerita bahwa ia telah memberikan donasi kepada kuil-kuil para dewi. Namun, Mukoda tak menemukan kuil milik Dewa Hephaestus dan Dewa Vahak. Dewi Ninrir berkata, wajar saja bagi mereka untuk tidak memiliki kuil. Mereka berdua hanyalah sepasang kentang goreng kecil. Di sini terungkap bahwa Dewa Hephaestus kebanyakan disembah oleh para ras dwarf saja, sedangkan Dewa Vahak memiliki kuil dan banyak pengikut yang ada di benua lain. Mendengar fakta tersebut membuat Ninrir menjadi frustasi, mengingat kuil pemuja Ninrir yang dikunjungi Mukoda merupakan kuil yang sangat kecil, sehingga hal itu menjadi bahan olok-olokan oleh Dewa Hephaestus dan Dewa Vahak. Setelah itu, Dewi Kisar pun menengahi ketiganya dengan mengalihkan perhatian mereka kepada Mukoda yang akan memberikan sebuah persembahan. Mukoda memberikan persembahan dengan daftar sebagai berikut. Setelah semua dewa mendapat persembahan, mereka pun segera pergi. Kemudian, Mukoda kembali bersiap untuk memberikan persembahan kepada Dewa Demiurge. Kali ini, Mukoda memberikan persembahan berupa sake Jepang, umesu, dan makanan ringan. Beberapa saat kemudian, Dewa Demiurge pun menjawab panggilan dari Mukoda, dan ia berterima kasih atas persembahan yang diberikannya. Mukoda berkata bahwa besok ia akan memasuki Dungeon Breaks bersama para familiarnya. Mendengar hal itu, Dewa Demiurge berpikir sejenak dan berkata, ada makhluk tertentu di lantai terbawah dungeon. Akhir-akhir ini, ia berperilaku sangat baik hingga aku melupakannya. Bagaimanapun, dengan mengetahui rekanmu, aku yakin itu tidak akan menjadi sebuah masalah. Namun, jika semuanya menjadi hancur berkeping-keping, jangan ragu untuk berteriak sekencang-kencangnya. Dan juga, di lantai 20, terdapat sesuatu yang menarik. Jadi, nikmatilah perjalananmu. Dengan sesaat, Dewa Demiurge pun pergi meninggalkan Mukoda dengan perasaan kebingungannya. Oke, sekian dulu video pembahasan Tondemu Skill di Isekai Haromesi, dan nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Oke, see you.